sejak berdiri tahun 2000 itu sudah 23 tahun. PLN Icon Plus ini secara konsisten going towards beyond KWH seperti yang Anda bilang, beyond electricity gitu ya. Ekspansi konektivitas jaringan telekomunikasi ke berbagai wilayah hingga daerah terpencil juga sudah dilakukan begitu konsisten selama 23 tahun ini. Bagaimana kinerja PLN Icon Plus khususnya di sepanjang tahun 2023 menjelang peralihan tahun tentunya Pak? Baik, jadi kinerja PLN Icon Plus tahun 2023 ini kita melakukan agresif growth. Di akhir tahun 2023, prognosa kenaikan pendapatan kita hampir mencapai 29% year on year growth dibandingkan tahun 2022. Sementara tahun 2022 sendiri, year on year growth terhadap 2021 itu sekitar 15%. Artinya setiap tahun kita tumbuh almost double growth rate-nya. Jadi ini luar biasa, pertumbuhan yang sangat tinggi. Tentunya ini didukung oleh ekspansi kami di dalam bisnis yang kami di PLN namakan Beyond KWH atau Beyond Kelistrikan. Beyond Kelistrikan. Salah satunya di sana adalah connectivity internet broadband retail dengan brand name-nya Iconet yang saat ini sudah mencapai 1 juta pelanggan di Indonesia. Berikutnya adalah kami membangun diferensiasi dalam sinergi bisnis digital dan energi hijau atau kami namakan Smart and Green Solution. Di sana ada internet connectivity, smart home, smart city, smart building digabungkan dengan solusi energi hijau seperti PV rooftop atau PLTS atap dan juga ekosistem electric vehicle yang sekarang kami dorong pengembangannya. Nah Pak, kita ketahui juga bersama pemerintah ini sangat tengah gencar ya menggenjot transformasi ekonomi digital. Nah, apakah Anda juga melihat ini sebagai peluang untuk PLN Icon Plus, dan di satu sisi bagaimana juga pandangan Anda terkait konektivitas dan broadband industrialnya di tahun ini dan tahun-tahun mendatang? Kami tentunya dari PLN Icon Plus melihat peluangnya masih sangat besar. Seperti kita ketahui, penetrasi internet broadband di Indonesia masih sangat rendah. Barusan kita menyaksikan Pak Menteri telah menyampaikan, Pak Menteri Kominfo, penetrasi internet broadband ini masih terfokus di Pulau Jawa, kurang lebih 50%, sementara secara nasional masih kurang lebih 20% untuk fixed internet broadband. Tentunya ini adalah peluang yang sangat baik untuk dunia usaha, khususnya bagi kami juga PLN Icon Plus dalam menangkap pasar ini memberikan solusi yang kompetitif, yang berbeda dan memberikan value lebih kepada pelanggan, antara lain dengan menggabungkan dengan green solution, yaitu PV rooftop, smart city, smart home yang kami bundling dalam satu kesatuan package dengan internet. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Kominfo, karena semuanya sudah masih tercentralized di Jawa, saya ingin gambarannya Pak untuk jangkauan servis dari PLN Icon Plus sendiri untuk di Jawa seperti apa, dan juga bagaimana untuk PLN Icon Plus servisnya di daerah-daerah di luar Jawa, bahkan daerah 3T, seperti apa? Tentunya positioning PLN Icon Plus ini terbantu dalam kapasitas kami sebagai subholding PT PLN Persero. Yang aset PLN ini sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Di sini kami melakukan utilisasi aset dengan membangun bisnis-bisnis antara lain connectivity internet broadband. Hal ini membuat kami lebih mudah mengakses daerah-daerah yang remote, yang oleh sebagian internet provider mungkin sulit untuk menjangkaunya. Sebaran kami tentunya juga masih banyak di Jawa, namun kami bisa mencapai daerah-daerah sampai yang pelosok. Sebagai gambaran, banyak atau hampir sebagian besar dari pemerintah kota dan kabupaten menggunakan jaringan internet atau fiber optik dari PLN Icon Plus yang sudah mencapai desa. Jadi coverage kami sudah mencapai desa-desa, dan pengembangan internet broadband tentunya masih melihat pasar atau demand di satu lokasi untuk meningkatkan fiber optik yang sudah kami miliki di desa itu menjadi layanan internet broadband hingga ke perumahan. Jadi ini secara coverage kami sudah sampai ke desa, dan secara selektif kami membangun klaster-klaster internet broadband di sana. Desa dalam hal ini juga 3T Pak, wilayah 3T atau seperti apa? Bagaimana kondisi pendukung jaringan PLN Icon Plus saat ini? Jadi desa-desa ini banyak sekali desa-desa, bahkan mungkin di Pulau Jawa masih ada desa-desa yang belum tercover. Karena sekarang concern pemerintah saya lihat memang dari Kominfo khususnya sangat baik ya. Penetrasi internet broadband bahkan tahun ini sudah sampai ke level di bawah desa, dusun bahkan ya. Jadi itu sudah sampai internet akses menggunakan fiber optik. Di sana tentunya PLN Icon Plus didukung oleh seluruh tim yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga dukungan seluruh kantor PLN. Ada 1.000 kantor PLN yang mendukung kami di seluruh Indonesia. Ini yang merupakan satu kekuatan kami dalam memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Untuk daerah 3T sendiri tentunya
secara selektif fiber optiknya kami gelar. Namun untuk 3T tentunya masih memerlukan banyak kolaborasi seperti tadi Pak Menteri juga sampaikan. Di situ juga perlu ada demand yang kita create, mungkin juga ada insentif pemerintah, dan kami secara kekuatan aset PLN yang kami miliki akan lebih mudah untuk menarik penggelaran kabel fiber optik sampai ke daerah 3T. Ya Pak, yang kita harapkan berjalan lancar ya Pak. Amin. Pemerataan ekonomi dan transformasi ekonomi digital di Indonesia. Terima kasih atas komitmennya. Nah tadi sedikit Bapak sudah bilang mengenai kita harus creating demand. Belum lagi tantangan geografis untuk mencapai daerah-daerah 3T dan daerah-daerah terpencil lainnya. Nah, kita masih dalam konteks pemerataan ekonomi digital, Pak, dan tentunya dibutuhkan broadband dan juga konektivitas. Apa saja tantangan yang dihadapi PLN Icon Plus dalam mempersiapkan infrastruktur jaringan dan layanan internet yang lebih baik hingga ke daerah terpencil? Dengan diferensiasi yang kami miliki, kami relatif lebih mudah dalam menarik kabel fiber optik karena infrastruktur PLN sudah ada di sana sebagai tumpuan dari infrastruktur fiber optik. Challenge untuk pengembangan fiber optik yang lebih masif lagi tentunya adalah demand yang harus kita create karena bisnis fiber optik ini adalah bisnis yang sangat kompetitif di mana ada cukup banyak providers, kemudian juga ekonomi sedang berkembang. Kami melihat satu kunci di sini adalah kolaborasi ekonomi. Sebagai contoh, ketika kita akan masuk ke daerah yang remote, desa kita katakan, di sana ada program-program yang bisa kita sinergikan seperti misalnya program internet desa dari Kominfo. Kemudian ada program BTS dari operator seluler. Ada program untuk meningkatkan UMKM di desa. Hal-hal ini yang bisa mengenerate demand dan ini bisa dikolaborasikan dengan misalnya keandalan sistem listrik PLN. Sehingga pembangunan fiber optik ini akan jauh lebih efektif dan memberikan value yang lebih tinggi dengan kolaborasi dari ekosistem ini. Jadi memang kuncinya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri adalah kolaborasi ya Pak ya, karena itu yang cara-cara yang begitu signifikan untuk mencapai daerah-daerah dan kemerataan itu tadi ya Pak ya. Nah saya ingin tanggapan Anda masih mengenai pemerataan dan juga kualitas dari konektivitas dan broadband. Speedtest Ookla nih Pak, di Agustus lalu data yang kami terima kecepatan internet Indonesia lagi-lagi masuk ke dalam urutan terbawah. Izin Pak saya sampaikan bahkan di ASEAN saja berada di urutan 8. Sebagai pelaku usaha di bidang pelayanan internet, bagaimana Anda memandang hal ini dan mungkin seperti apa kira-kira produk dari PLN Icon Plus dapat menjadi solusi dari ini? Baik, jadi kami melihat bahwa teknologi sudah sangat tersedia saat ini. Artinya kebutuhan masyarakat sampai 100 mega bahkan 1 giga langsung ke rumah itu sudah bisa tersedia dalam teknologi yang ada. Kami melihat ini memang juga banyak dipengaruhi oleh faktor demand behavior dari pelanggan dalam menggunakan internet dan juga ketersediaan misalnya konten killer apps yang membuat pengguna itu mengakses internet. Nah ini yang saya lihat adalah satu ekosistem dari supply and demand yang perlu dibangun secara berkesinambungan supaya tingkat penetrasi internet atau penggunaan bandwidth consumption itu semakin tinggi. Jadi teknologi sudah tersedia, bahkan kami dari PLN Icon Plus sendiri itu menyediakan kapasitas yang cukup sampai 100 mega sudah ready di setiap rumah. Tinggal bagaimana user ini semakin bisa mengefektifkan, meningkatkan penggunaan bandwidthnya. Apa yang membuat user itu meningkat bandwidthnya? Tentunya harus ada triggernya. Kami melihat dari sisi PLN Icon Plus, sebagai contoh smart home menjadi satu demand. Karena di banyak negara seperti di South Korea, demand dari smart home ini cukup berkontribusi positif terhadap peningkatan bandwidth. Sehingga PLN Icon Plus membangun sekarang bundling solution smart home. Kami luncurkan juga smart home sebagai value added terhadap internet broadband. Yang kedua, di sini juga ada konten. Tentunya konten itu akan semakin menarik ketika dikonsum oleh user dan akan meningkatkan bandwidth. PLN Icon Plus di sini pun juga menghadirkan solusi konten, sedang kami siapkan baik itu konten streaming maupun juga konten yang related kepada kelistrikan. Misalnya pengguna bisa melihat pemakaian energi listriknya. Jadi ini pun juga adalah konten-konten yang kita create untuk menciptakan demand yang ujungnya bisa meningkatkan tingkat pemakaian bandwidthnya. Ini menarik sekali Pak ini point of view-nya. Jadi memang untuk meningkatkan bandwidth itu juga harus ada triggernya ya Pak. Tadi seperti yang disampaikan smart home dan juga penyediaan konten yang memang membuat consumer sepertinya bandwidth-nya harus ditingkatkan dan ini tetap di-encourage terus ya untuk PLN Icon Plus dengan produk-produk yang Anda sediakan ya di produk. Tantangannya adalah di sana di mana kita PLN Icon Plus khususnya selalu ditantang untuk inovatif dalam mengembangkan konten-konten yang bisa meningkatkan penggunaan bandwidth dari pelanggan.